Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Karunia Roh diberikan untuk melayani. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, pada kesempatan kali ini kami datang mendekat kepadamu, tenangkan hati dan pikiran kami supaya kami dapat mendengar suara-Mu dengan jelas. Berbicaralah melalui firman-Mu dan tuntun kami untuk mengerti kehendak-Mu. Bentuk hidup kami semakin serupa dengan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Tawarik 25, tetapi kita hanya akan membaca dari ayat 1 dan 7. Selanjutnya, untuk ibadah Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni. Ada 288 orang. Setelah mengatur para imam, Daud dan para pemimpin Israel mengatur para pelayan ibadah, yaitu para penyanyi dan pemain musik yang dipimpin oleh 3 kepala keluarga, yaitu Asaf, Heman, dan Yedutun. Saat tabut Tuhan dipindahkan ke Yerusalem, rombongan Asaf ditugaskan untuk menyanyikan puji-pujian dengan iringan musik di rumah Tuhan. Sedangkan rombongan Heman dan Yedutun bersama Imam Zadok bertugas di kemah suci di Gibeon. Kemudian Daud mengatur 3 kepala keluarga itu memimpin rombongan penyanyi dan pemain musik yang akan bertugas di rumah Allah di Yerusalem. Para penyanyi dan pemain musik ini bertugas menaikkan nyanyian pujian setiap hari, pada waktu pagi dan petang. Penulis Tawarik menyebutkan bahwa mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan simbal. Artinya, syair yang mereka nyanyikan bukan syair buatan manusia, tetapi syair yang berasal dari inspirasi Roh Kudus. Mereka menyanyikan mazmur yang telah termasuk dalam kanon Alkitab sejak dahulu. Asaf sendiri menuliskan 12 mazmur, Mazmur 50 dan 73-83. Nyanyian pujian mereka benar-benar persembahan kepada Tuhan yang mungkin dinyanyikan bersamaan dengan persembahan kurban pagi dan petang. Dalam kebaktian di gereja, kita mungkin sering tidak sadar bahwa nyanyian pujian yang kita naikkan adalah persembahan kita untuk memuliakan Allah. Kita ingin menikmati sendiri nyanyian itu dan merasa tidak puas bila nyanyian itu tidak enak bagi telinga kita. Untuk tugas yang begitu banyak, mereka dibagi dalam kelompok-kelompok yang bertugas secara bergiliran. Pembagian kelompok penyanyi ini ditetapkan melalui undi, seperti penetapan imam. Mereka percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan menetapkan pembagian kelompok saat undian dijalankan. Penetapan tugas para penyanyi dan pemain musik tidak terlepas dari karunia Roh Kudus yang telah memberi mereka talenta itu. Mereka tidak hanya mengandalkan talenta itu mentah-mentah, melainkan mengasah kemampuan dengan latihan, sehingga mereka menjadi ahli seni. Setiap orang percaya diberi karunia tertentu yang harus dipakai untuk melayani dalam gereja atau dalam masyarakat. Tidak memanfaatkan karunia akan membuat kita menjadi sama dengan hamba yang jahat dan malas, dalam perumpamaan tentang talenta, yang tidak mempersembahkan hasil apapun kepada tuannya karena dia menyimpan atau menyembunyikan talenta yang dipercayakan kepadanya. Sikap seperti itu membuat talentanya diambil dan dia dihukum. Apakah Anda sudah menjadi berkat dengan memakai talenta Anda untuk memuliakan Allah? Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk memakai setiap karunia yang Engkau percayakan. Ampuni kami jika sering menyia-nyiakannya. Tolong kami setia dan berani melayani, sehingga hidup kami menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.